Puji Tuhan. Selamat pagi keluarga besar GPD Tiberias Bogor dan semua yang setia mendengarkan renungan pagi di channel YouTube kami. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan lagi di hari yang baru, di bulan Desember ini, di mana kami teringat untuk kami merayakan kasih-Mu, Engkau lahir dalam dunia ini. Sebab itu kami ingin lebih lagi mengenal Engkau melalui firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu dan kami semua. Roh Kudus berkarya sehingga kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus pimpin kami semua. Kami pasti diberkati Tuhan. Kami siap dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Menyembah dengan hati. Kita buka dalam Matius 2 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur." Kita sering dengar firman Tuhan ini, saudara-saudara. Setiap tahun, bahkan yang lebih lagi setiap Natal ya. Ada yang firman Tuhan seperti ini. Tapi apakah kita semakin tahun kita semakin mengenal pribadi Allah itu melalui Yesus Kristus yang lahir dalam dunia, dan kita diinginkan Tuhan sesuai judul menyembah dengan hati. Apakah sudah seperti orang Majus, saudara-saudara? Mereka datang murni untuk menyembah Tuhan. Kita lihat dalam ayatnya yang pertama dan kedua ya, dalam Matius 2 tadi. Matius 2 ayat 1-2, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mereka seperti permisi kepada raja di daerah itu, yaitu Raja Herodes, saudara ya, di tanah Yudea ini. Mereka bertanya juga kepada Raja Herodes, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Wow, langsung Herodes bertanya-tanya ya, dia nggak tahu. Justru dia minta tolong kepada orang Majus untuk mencari tahu siapakah yang dikatakan raja orang Yahudi itu. Tentunya sebagai raja dia merasa takut tersaingi, saudara-saudara. Wah, ada raja lain. Itu mengancam keberadaannya karena dia tidak tahu kebenaran. Orang Majus pun berjalan kembali dan terus menuju kepada petunjuk bintang yang besar menuju ke Bethlehem. Sampailah mereka dan mereka benar-benar tadi dikatakan sujud menyembah dia. Apakah sikap hati kita, saudara-saudara, ketika kita datang kepada Tuhan? Mungkin saat kita beribadah, kita berdoa hanya rutinitas saja. Atau motivasi kita cuma hanya untuk cari berkatnya aja. Kita mau cari jawaban, Tuhan, aku punya masalah, tolong jawab aku secara cepat. Apakah seperti itu, saudara-saudara? Dan ketika Tuhan tidak menjawab secara cepat, apa hasilnya? Seringkali kita marah kepada Tuhan. Tuhan, kau tidak menjawab doaku. Padahal jawaban Tuhan, wait, tunggu. Kalau kita punya motivasi seperti itu, tidak seperti orang Majus datang dengan murni hanya untuk menyembah Tuhan, kita akan kecewa, saudara. Ketika kita datang ke gereja, kita cari berkat, kita nggak dapat yang sesuai keinginan kita bisa kesal, saudara-saudara. Kita bisa kecewa. Tapi orang Majus, dia datang tidak bertanya-tanya, Tuhan, ini betul? Apakah betul
Mungkin mereka tanya ke Maria atau Yusuf, apakah ini betul Mesias yang dijanjikan Tuhan? Apakah dia benar-benar akan memberkati saya? Tidak seperti itu, saudara-saudara. Orang Majus datang, mereka langsung mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur seperti gambar-gambar. 3 orang, tapi sebetulnya bukan 3 orang, saudara. Hanya karena gambaran saja ada 3 macam persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Maka digambarkan 3 orang Majus. Tapi sebenarnya ada banyak orang Majus. Mereka orang-orang yang pintar, saudara-saudara, yang mempelajari bintang-bintang, bukan ahli, bukan bintang-bintang zodiak meramal, saudara-saudara, bukan ya. Tetapi mereka tahu, mereka ahli, sehingga diberikan hikmat kepada Tuhan, dan ada kebenaran itu, bahwa akan ada Raja orang Yahudi lahir di Bethlehem dengan tanda bintang. Sebab itu mereka mengikuti bintang itu, saudara. Dan mereka datang menyembah dengan hati yang benar-benar murni, saudara. Saya katakan, ketika kita datang ke gereja atau kita berdoa, ketika kita motivasi salah, persembahan kita bukan harum, saudara, tidak menyenangkan Tuhan. Dan kita tidak akan mendapatkan berkat yang sesungguhnya. Bukan juga seperti Herodes yang menyuruh untuk mengetahui, menyuruh orang Majus tentang keberadaan Yesus. Kita lihat, saudara-saudara, ketika seperti orang Majus ini, hidup kita seperti orang Majus ini, aplikasinya apa, saudara-saudara? Dalam hidup kita sehari-hari, banyak orang beribadah untuk mendapatkan sesuatu. Orang Majus mengajarkan kita bukan untuk mendapat sesuatu, tetapi memberikan penyembahan. Penyembahan sejati berfokus kepada Tuhan, bukan pada kebutuhan. Ketika hati kita diarahkan kepada Yesus, pribadinya, menyembah Dia, rindu menyenangkan hatinya, memberikan yang terbaik seperti Maria, saudara, yang di bawah kaki Yesus, bukan seperti Marta, yang prioritasnya sibuk dengan hal yang lain, tapi dia tahu caranya mendatangi Tuhan. Dan murni, itu akan menjadi persembahan yang berharga, seperti ibarat emas, kemenyan, dan mur. Saudara bisa berikan apa? Mungkin saudara nggak punya emas, nggak punya harta yang banyak, tapi hati saudara. Tapi apapun yang saudara punya, kita berikan kepada mungkin orang-orang yang susah, yang lebih membutuhkan dibanding kita. Seperti Matius 25 tentang domba dan kambing. Domba adalah gambaran anak-anak Tuhan di akhir zaman yang taat kepada firman Tuhan, yang punya hati menyembah, sikap rendah hati, yang mau menolong orang yang susah, orang yang miskin, saudara-saudara. Kita lihat, saudara-saudara, mereka seperti domba-domba yang tahu kebenaran, yang tahu menyembah, memberikan yang terbaik. Apa, saudara-saudara? Kalau orang yang sudah menyembah itu, ada sesuatu yang akan mereka berikan. Tadi saya katakan, penyembahan yang murni akan membuka mata rohani kita, seperti orang Majus di dalam ayatnya yang ke-12, Matius 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi saudara, ketika orang Majus ini menyembah dengan penuh hati yang murni dan tulus, mereka dibukakan mata rohani mereka. Dikatakan, jangan lewat jalan yang tadi, yang Herodes tadi, tapi jalan yang lain. Oleh sebab itu, ketika kita menyembah Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan berikan. Mata rohani kita lebih terbuka. Kita akan punya keputusan yang tepat, dan akan menyelamatkan kita dari yang jahat. Seperti tadi orang Majus, mereka lolos dari Herodes yang jahat. Mereka selamat dengan jalan yang lain yang ditunjukkan oleh Tuhan. Mereka akan berubah, saudara-saudara. Hidup kita pun akan berubah ketika kita menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya ingat ada lagu, saudara-saudara, Jason Irwan, ketika kita punya motivasi yang datang, yang benar ya, benar-benar menyembah Tuhan. Seperti ini lagunya. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah,
Ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu dalamnya hatiku. Tiada yang lain seperti diri-Mu. Apa kita seperti orang Majus ketika kita datang murni mencari wajah, bukan berkatnya doang, saudara-saudara, maka ada perubahan terjadi dalam hidup kita. Mengapa kita terlihat orang kita tidak berubah? Karena kita tidak murni dalam kita datang kepada Tuhan. Ketika kita murni menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Hidup kita adalah penyembahan. Roma katakan, persembahkanlah hidupmu. Jadi persembahan hidup, kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, saudara-saudara. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita menjadi persembahan yang hidup berkenan. Kalau kita benar-benar menjadi penyembah yang benar, saudara-saudara, maka hidup kita akan ada perubahan. Orang lain melihat Yesus dalam hidup kita. Orang lain melihat kebaikan kita karena ada Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara-saudara, kita juga mau seperti Zakeus yang merubah hidupnya. Saya rindu membacakan ayat ini. Dalam Lukas 19 ayatnya yang ke-8, saudara-saudara. Berkata, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada perubahan, saudara-saudara. Penyembahan yang benar akan membawa kita kepada perubahan hidup, sikap, bicara kita, perkataan kita ya, tingkah laku kita. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, hidup kita. Apapun yang kita miliki dalam, mungkin kita melayani, baik itu di gereja, di rumah, dimanapun kita berada, kita dapat melayani itu sebagai persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Menolong orang lain, melayani gereja, melayani orang. Itu kesenangannya Tuhan. Itulah penyembahan yang sejati. Mari kita berdoa, kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang membuka mata hati kami, belajar dari orang Majus. Kami harus memiliki hati yang murni datang menyembah Tuhan. Bukan hanya untuk meminta pertolongan saja, meminta berkat saja. Tapi kami mencari pribadi-Mu Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau. Di bulan Natal ini Tuhan kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Setiap tahun kami merayakan Engkau, kami lebih dalam lagi mengerti Tuhan tentang Yesus sebagai juru selamat kami, Tuhan kami, kekasih jiwa kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberkati kehidupan kami, biar kami menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Hidup kami persembahkan kepadamu, jadi ibadah yang sejati berkenan di hadapan-Mu. Menyembah dalam hati yang murni, itu yang Kau ingini. Terima kasih sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, jadikan kami berkat, dan pelihara kami dalam setiap kegiatan-kegiatan kami, sehingga kami tetap berkenan di hadapan. Terima kasih, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, lindungi kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.